Insyaallah paling tidak ada ilmu yang kita dapatkan. Jadi nggak akan lama. Yang kedua juga membatasi suara saya. Ya, habis terus nih ya, terus-terusan sampai sekarang. Habis ini juga masih ada saya. Jadi membatasi suara ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita tadi sama-sama i'tikaf di malam yang ke-23 dan kita tidak pernah tahu memang dirahasiakan oleh Allah terkait dengan Lailatul Qadar. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sempat ingin memberitahukan kepada Rasulullah terkait waktu Lailatul Qadar. Awalnya seperti itu. Ketika Nabi mendapatkan informasi dari Allah, ya Rasulullah, aku akan beritahukan kepadamu dan sampaikan lagi kepada sahabat kaum muslimin bahwasanya aku akan menyampaikan berita penting, berita bahagia, yaitu berita terkait waktu Lailatul Qadar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sangat senang. Makanya dalam hadis ini, inni kharajtu li akhbarakum. Sesungguhnya aku keluar rumah tiada lain ingin mengabarkan, karena aku mendapatkan bocoran bahwa Allah akan menyampaikan informasi penting terkait kapan waktu Lailatul Qadar. Nabi SAW keluar rumah tadinya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, ya. Kemudian fatallaha rajulani minal muslimin. Ketika Nabi SAW ya berjalan dari rumahnya ingin memberikan informasi berita penting ini, fatallaha rajulani minal muslimin. Lalu Nabi mendapati ada dua orang muslim yang sedang berselisih. Kalau bahasa orang terpasca gitu. Lalu kemudian Nabi hampiri dua orang yang berselisih ini. Lalu kata Nabi SAW, disebabkan karena ada dua orang yang berselisih, maka Allah mengangkat lagi informasi itu. Tidak jadi Allah berikan kepada Nabi terkait kapan waktu Lailatul Qadar. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Tetapi kata para ulama, memang lebih bagus nggak diinformasikan. Jadi kebayang kalau diinformasikan hikmahnya ya. Kalau diinformasikan ada dalil sahih dari Nabi, malam Lailatul Qadar itu jatuh malam 27, sehingga malam 21, malam 23 gitu. Makanya dalilnya berlaku umum. Atlubu Lailatul Qadri fi ashril awakhir awil witri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama di bulan ganjil. Yang mana tadinya Allah akan memberikan informasi terkait waktu Lailatul Qadar itu. Tapi nggak jadi. Gara-gara ada dua orang yang berselisih. Allah nggak jadi, itu akan lagi informasinya. Tapi ini juga ada hikmah. Kata para ulama, apa hikmahnya? Oleh karenanya kita ini sangat berharap, ya, karena usia kita sangat singkat, ya, usia kita sangat singkat, nggak lama. Tetapi dalam usia singkat itu kita harapannya adalah ya, ada cover waktu, ya, bisa mengcover waktu yang cukup panjang buat kita, dan salah satunya ya, kita harapkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.
Saya pernah menyampaikan, sebagian ulama ketika menafsirkan angka 1000, ya, itu bukan menyebutkan bilangan 1000, tetapi angka 1000 kata para ulama itu maknanya adalah jami'ud dahr. Bilangan yang disebut yang hakikatnya bukan menunjukkan bilangan tertentu, tetapi ketika bilangan itu disebut maknanya adalah unlimited, tak terbatas. Itu namanya jami'ud dahr. Ya. Ada beberapa bilangan yang kadang kita sebut yang sesungguhnya bukan menunjukkan bilangan. Kita pernah mendengar ada kata-kata 7 keliling, pusing 7 keliling. Angka 7 bukan menunjukkan pusingnya 7 kali, tapi saking pusingnya. Ada orang apes terus, kasihan tuh orang celaka 12. Artinya bukan celakanya 12 kali, tapi saking apes terus. Itu namanya angka yang disebut yang hakikatnya bukan menunjukkan bilangan tertentu, maka dalam kaidah bahasa Arab itu namanya jami'ud dahr. Dan umumnya orang Arab ketika menyebutkan bilangan yang salah satu maknanya adalah unlimited, tak terbatas, kata para ulama diungkapkan dengan angka 1000, khairun min alfi syahrin. Ini harapan kita. Oleh karenanya hadis tadi, ya, dari sekian banyak hikmahnya, kata para ulama, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukan hanya saja kita mampu menjaga ibadah kita menjaga sholat, menjaga zikir, tilawatul Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi yang harus kita jaga juga, ya hati kita. Bagaimana kita bisa melapangkan hati kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berselisih. Kita lagi sholat, gitu, lagi zikir, lagi wirid, bertepatan dengan malam yang disebut Lailatul Qadar. Tapi karena pada diri kita, ya, ada dosa, perselisihan, ya, nah, bisa jadi itu diangkat pahala Lailatul Qadar. Gitu. Makanya pentingnya dan hukumnya wajib bagi seorang mukmin. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa Allah firmankan di dalam ayat ini? Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Tapi lihat setelah kalimat innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang sedang berselisih. Ketika ayat ini, ya, dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada sahabat yang berkomentar, kok bisa orang beriman bisa berselisih? Karena kalimat sebelumnya adalah orang yang beriman itu adalah saudara, tetapi lanjutannya adalah damaikanlah kedua saudaramu itu. Maka ada sahabat yang berkomentar, masa iya sih orang beriman bisa parasya? Nah, ini ayatnya nih. Oleh karenanya ini kaidah penting bagi kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, karena kondisi ini bukan hanya terjadi pada kita, bahkan pada sahabat Nabi pun pernah terjadi peristiwa ini. Hikmah pelajaran yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka Allah saja seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, ya, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang mendatangkan kasih sayang Allah, karena nanti la'allakum turhamun, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas landasan keimanan. Karena boleh jadi ada orang yang semasa hidupnya di dunia dia berteman, dia bersaudara dekat, kemana-mana selalu bersama, tetapi belum tentu persaudaraan itu bisa mendatangkan keselamatan bagi kita nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67.
Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Akhilla. Itu akhilla itu dalam bahasa Arab itu teman dekat, teman bersama-sama, akhilla itu. Ya. Ngopi bareng, mancing bareng gitu ya. Yang suka mancing, ya. Touring bareng, itu akhilla tuh itu. Ya. Nongkrong bareng, ya bercanda, main gaplay bareng, bisa jadi kesalahan. Akhilla itu namanya. Semasa hidupnya itu senantiasa bersama-sama. Tapi kata Allah ya, bahasa anak gaul kita sekarang, akhirnya itu bestie lah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman dekat mereka semasa hidupnya di dunia, mereka bareng-bareng semasa hidupnya di dunia, nanti akan ada satu hari mereka bermusuhan. Padahal di dunia al-akhirah illal muttaqun, kecuali yang akhirnya, yang pertemanannya, yang persahabatannya dibangun di atas landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nanti di akhirat, akhirlah yang di dunia, kadang masih di dunia saja bisa berbantah-bantahan, kadang bisa bermusuh-musuhan. Di dunia mereka saling menjaga, saling nge-backing, ya, saling punya backing, itu akhirat namanya itu, ya, saling membacking. Tapi ketika sudah ketahuan ada kasus, saling buka-bukaan. Nah, itu di dunia saling bermusuhan. Padahal tadinya udah saling menutupi, saling menjaga, saling nge-backup. Wah, belum lagi nanti di akhirat. Udah pasti. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat yang ke-28. Jangan sampai kita salah mencari akhirah. Karena kalau orang sudah salah mencari akhirah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Nanti mereka akan menyesal di akhirat. Kenapa menyesal? Seraya mengatakan, ya Allah, kenapa dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Makanya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akhirnya di masjid, ya. Kenapa? Karena kalau akhirnya di masjid, insya Allah pertemanan kita di atas landasan takwa. Kenapa? Karena orang yang ada di masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Makanya disebutnya innama. Itu dalam bahasa Arab namanya adatul hasr, pembatasan. Artinya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yang membangunkan masjid. Itu namanya akhirnya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kadang akhirnya yang dibangun di atas landasan iman, di atas landasan takwa pun nggak mulus. Kadang ada perselisihan. Jadi kalau kita berteman sama orang-orang soleh pun bukan kemudian nggak ada masalah. Bisa jadi ada masalah, bukan 1-2 masalah, bisa jadi banyak masalah. Ya. Maka kalimat selanjutnya Allah ingatkan, fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan ketika di antara akhirnya orang-orang yang beriman sedang berselisih. Ya. Damaikan. Jangankan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada masa Nabi pernah berselisih bahkan sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa? Karena Utsman itu membela, ya. Kebayang nggak Bapak Ibu yang Allah muliakan, seseorang yang dicintai, ternyata orang yang kita cintai itu berdiri di belakang orang yang kita benci. Jadi hati ini, orang yang kita cintai,
orang yang kita sayangi, tahu-taunya dia berdiri di hadapan orang yang sangat kita benci. Wah, itu nyesek banget Pak itu. Dan ini terjadi pada Rasulullah dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mencintai Utsman bin Affan luar biasa. Bahkan ketika Ummi Kulsum wafat, Ummi Kulsum itu kan putrinya Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan itu menikah dengan putrinya Nabi, yaitu Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, apa kata Nabi? Kalau saya punya anak perempuan lagi, aku akan nikahkan dengan engkau. Saking sayangnya dengan Utsman bin Affan. Ketika terjadi perang Badar, Utsman bin Affan itu diizinkan untuk tidak ikut perang Badar karena saat itu istrinya sedang sakit. Kata Nabi, wahai Utsman, engkau gak usah ikut perang Badar, urus aja istrimu. Sayangnya banget kepada Utsman bin Affan. Tapi suatu saat ada saudara persusuannya Utsman bin Affan, namanya Abu Sa'ad Ibn Zur'ah, masuk Islam. Enggak lama masuk Islam. Masuk Islamnya hanya 3 hari. Kemudian murtad lagi. Ya, karena saudara sesusuannya Utsman bin Affan ini, Abu Sa'ad Ibn Zur'ah ini, ya orang pintar, cerdas. Maka ketika masuk Islam, udah diangkat tuh, ya, menjadi juru tulisnya Rasulullah. 3 tahun, 3 hari, murtad lagi, akhirnya balik ke Mekah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ibn Zur'ah ini, atau ya, yang dilakukan oleh Ibn Zur'ah ini, beliau, ya, kalau bahasa kita, mencurilah rahasia kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi dia bisa melihat kekuatan kaum muslimin di Madinah, ya, peta kaum muslimin di Madinah seperti apa. Lalu kemudian dia balik ke Mekah dan kemudian diinformasikan kepada orang-orang Quraisy, sehingga terjadilah perang. Saat itu, ya, terjadi peperangan. Yang peperangan itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kaum muslimin di Madinah. Makanya Rasul itu benci banget, marah banget ya. Orang yang 3 hari diangkat oleh Nabi karena kepintarannya, lalu kemudian, ya, mengambil rahasia kekuatan kaum muslimin yang ada di Madinah. Makanya ketika Nabi Fathul Mekah, ya, pemuka Quraisy, Abu Sufyan aja dimaafkan. Abu Sufyan dimaafkan, ya. Tokoh-tokoh Quraisy dimaafkan, tetapi tidak buat tidak akan dimaafkan. Bahkan masih DPO, masih DPO-nya Nabi SAW. Maka kata Nabi, kalau kalian menunggu urusan, saking keselnya Nabi, coba bayangkan, ya. Kalau kalian bertemu nanti di Mekah dengan Ibnu Zur'ah, ya udah ambil. Kalau perlu bunuh. DPO-nya Nabi. Dan Ibnu Zur'ah sangat mengetahui betul dia tidak lagi punya kekuatan. Dia ngumpet karena beliau sempat menjadi saudara sesusuannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya dia minta berlindung kepada Utsman bin Affan. Coba bayangkan, minta perlindungan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka saat itu dilema bagi Utsman bin Affan, karena tahu Utsman bin Affan bahwa Ibnu Zur'ah ini termasuk yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Bahkan nggak dicabut tuh. Yang lain mah dimaafkan, dimaklumi, bagi beliau nggak dimaafkan oleh Nabi SAW. Tetapi Utsman bin Affan karena ada ikatan persaudaraan, akhirnya datang kepada Nabi supaya mengampuni dan siap masuk Islam, ya, supaya mengampuni Ibnu Zur'ah. Dan saat itu Nabi SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Ketika datang Utsman bin Affan, ya, berada berdiri, ya, di depan untuk nge-backup saudaranya ini, ya. Itu Nabi sempat marah. Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, dia saudara sesusuanku, punya khilaf, kesalahan besar ya Rasulullah, maafkan dia ya Rasulullah, supaya dimaafkan, tidak jadi DPO. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan saking heningnya, saking diamnya itu Nabi, sahabat juga diam.
Nabi diam. Ya. Sehingga disebutkan dalam riwayat itu, ya, saking seningnya itu suasana, kalau ada rambut jatuh bisa kedengar. Hening saja gitu. Lama lah, Nabi lama sekali merespon. Yang manusiawi aja tuh, sisi manusiawinya ada. Makanya Nabi itu sisi manusiawinya nggak hilang. Qul inna ana basyarun mithlukum. Itu kata Nabi. Aku ini juga manusia sebagaimana kalian. Ya. Walaupun ada keinginan masuk Islam, ada kekhawatiran lagi masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi. Nabi ini tidak merespon. Sampai ada yang menarik ketika itu, sampai keluar kata-kata dari Nabi, kata-kata pendek, falaula. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Apa yang dimaksud dengan ini kata para ulama? Seolah Nabi menginginkan, kenapa tidak ada di antara kalian yang maju lalu kemudian tumbang tuh lehernya? Falaula. Sampai begitu kan? Soal kata para ulama seolah-olah mengatakan Nabi, kenapa tidak ada seorang sahabat pun yang maju ke depan lalu tusuk dia tuh. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau tidak ngasih isyarat sih. Coba kalau ngasih isyarat di Jepang. Dan Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, ya, tidak diizinkan seorang Nabi memerintahkan dengan isyarat. Jadi perintah Nabi, perintah Rasul itu harus jelas, clear. Nggak boleh isyarat. Nggak boleh sampai kecepan. Nggak boleh. Perintahnya harus clear, jelas. Qaulnya juga harus jelas. Nggak boleh pakai isyarat. Akhirnya apa? Iya, karena Nabi saat itu juga akhirnya dimaafkan. Tapi ketika dimaafkan, Utsman bin Affan tahu bagaimana bencinya Nabi SAW. Ya, kepada Ibnu Zur'ah ini kata Utsman bin Affan, ya, sekalipun Rasul sudah memaafkan engkau, maka tinggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Jangan wajahmu, ya, terlihat oleh Rasulullah SAW. Saat itu ada kata para ulama, Nabi seperti kecewa kepada Utsman bin Affan. Jadi orang beriman itu begitu tuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Tetapi, ya, kadang persaudaraan yang ada di atas landasan keimanan ketakwaan pun kadang suka ada masalahnya. Maka faslihu baina akhwaikum, dan ini terjadi pada Nabi, terjadi pada sahabat. Umar bin Khattab sama Abu Bakar pernah jadi masalah. Ketika sedang rapat, makanya Pak, kalau sedang rapat itu jangan mendepankan ego masing-masing. Dan yang pernah terjadi sama para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaannya Umar bin Khattab. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Imam Muslim. Sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang lembut, ya, pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Umar bin Khattab saat itu sangat sakit hati. Saking sakit hatinya, Umar bin Khattab sampai mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abu Bakar, ya, telah mengeluarkan kata-kata yang menjadikan hatiku sakit. Tetapi bedanya kita dengan sahabat, ya, itu kita ketika begitu hesek Islam nanti kita. Makanya bisa sampai berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Abu Bakar menyadari bahwa dia pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaannya Umar bin Khattab. Maka saat itu apa? Abu Bakar, ya, langsung mencari Umar bin Khattab ketika pulang ke rumah masing-masing. Abu Bakar langsung mencari Umar bin Khattab ingin minta maaf. Menyadari betul. Tahu-tahunya ketika Abu Bakar sampai kepada rumahnya Umar bin Khattab, tidak didapati Umar bin Khattab. Udah punya feeling untuk Abu Bakar. Kayaknya Umar bin Khattab ngadu kepada Rasulullah. Umar bin Khattab, Abu Bakar nggak begini. Nama aduan, guys. Enggak, karena Abu Bakar sudah siap menerima resiko, konsekuensi sekalipun yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyusul ke rumahnya Nabi SAW, dan ternyata betul
ya, didapati dari kejauhan Umar bin Khattab sedang ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Tapi apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Umar bin Khattab ketika mengadu kepada Nabi, padahal yang disakiti Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetapi yang dibela adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Yang dibela Abu Bakar Siddiq. Coba ya. Kenapa? Karena semata-mata ya ini turun lewat wahyu juga hakikatnya, bahwa ternyata Abu Bakar itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaannya Abu Bakar? Ya, disebutkan yaghfirullah laka Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kalau berbuat dosa nggak mesti minta ampun dulu, nggak mesti istighfar dulu. Kalau Abu Bakar buat dosa udah otomatis Allah bakal ampun itu. Kalau kita kan ingin diampuni sama Allah ya, doanya kan apalagi di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Abu Bakar gak mesti begitu tuh. Buat dosa udah diampuni sama Allah. Yaghfirullah laka Abu Bakar. Abu Bakar itu pasti sudah diampuni, saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Umar bin Khattab bunuh enggak bunuh. Coba kalau seandainya Umar yang jadi Umar bin Khattab kita, nah Rasulullah kia. Padahal orang yang sakit hati, kita yang sakit hatinya. Tapi Umar bin Khattab karena juga meyakini tentang kemuliaannya Abu Bakar, kata Umar bin Khattab setelah itu apa disampaikan kepada para sahabat, jangan sekali-kali kalian punya masalah dengan Abu Bakar. Kalau kalian punya masalah sama Abu Bakar, pasti kalian ya salah. Kalian Abu Bakar dimuliakan. Ya. Jangan sekali-kali punya. Maka setelah Umar bin Khattab ngomong begitu, nggak ada sahabat yang berani buat masalah dengan Abu Bakar. Nggak ada. Saya mengatakan begini Bapak Ibu yang Allah muliakan, fa'aslihu baina akhwaykum. Jadi bisa jadi itu pengurus TKM bisa bentrok gitu. Jamaah masjid dengan pengurus, padahal sok salawat berjamaah. Bisa terjadi bentrok. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, hal penting yang kedua, fa'aslihu baina akhwaykum. Damaikan. Khawatir Bapak Ibu, kenapa ini penting? Apalagi tadi saya mengawali dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebabkan Allah mengangkat lagi informasi tentang Lailatul Qadar. Karena ini penting bagi kita. Seringkali kita disibukkan dengan ibadah-ibadah rohaniah, ya, tetapi kadang kita tidak bisa mampu melapangkan hati-hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa. Saum itu targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika Allah mensifati orang yang bertakwa di dalam ayatnya apa? Wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itu penting. Makanya kata Nabi di hadis yang lain dikatakan la tartafi salatahum fawqa ru'usihim shibran. Orang salatnya enggak akan dicatat oleh Allah, enggak akan naik ke langit. Ya. Karena kita itu masing-masing punya dua pintu di langit. Ya. Pintu diturunkannya rezeki dan pintu di mana amal-amal kita naik ke langit. Ada orang yang ibadahnya, salatnya enggak naik ke langit. Siapa mereka? Akhwani mutasarimani. Dua orang yang berselisih dan tidak pernah saling memaafkan. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, di 10 malam Lailatul Qadar ini kita masih punya malam-malam ganjil. Ada malam 25, malam 27, malam 29. Ya, Bapak Ibu sekalian, selain kita menjaga amalan-amalan rohaniah kita, ya, kita juga mudah-mudahan bisa melapangkan hati-hati kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man afa wa aslaha falahu ajrun." Siapa orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat salah, falahu ajrullah. Nah, yang terakhir setelah fa'aslihu baina akhwaykum, setelah ada islah, maka semangat yang harus kita hadirkan, persahabatan, pertemanan kita itu adalah fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Dengan itu kalian akan saling menyayangi.
Bahkan kata para ulama, ya, jauh dari apa yang kita dapatkan dari persahabatan, pertemanan dengan orang-orang saleh. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, cintailah aku oleh orang-orang yang mencintaimu. Kenapa Nabi berdoa begitu? Kata para ulama, ternyata ketika kita bergaul, akhirnya dengan orang-orang muttaqin, akhirnya dengan orang-orang mukminin, ya, itu ternyata bisa menjadi salah satu sebab kita merasakan nikmatnya ketaatan, nikmatnya iman. Karena disebutkan oleh Nabi dalam hadis, man kunna wajada halawatal iman. Ya, siapa orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ketika dia mencintai seseorang dan mencintainya itu karena Allah, itu bisa menyebabkan, ya, kita mendapatkan kelezatan iman. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ayat pendek yang mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita. Jadi kalau kita tahu ayat ini, kalau kita sedang punya masalah, ya, dengan orang-orang DKM, nggak bunuh, nggak baper, ya. Sahabat juga sempat ada masalah, tapi kewajiban kita itu adalah fa'aslihu baina akhwaykum, islahkan, ya. Wa ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Siapa orang yang mengislahkan dua orang yang berselisih, itu juga termasuk pahala yang sangat besar, termasuk kata Nabi sedekahnya kita. Itu saja, ya, cukuplah, lebih dari setengah jam, ya. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kenapa? Kenapa?